Ya, over kapasitas lapas ini bak bom waktu pemirsa, dan inilah kemudian yang terjadi di lapas kelas 2B Kutacane, Aceh. Kita ingin tahu sebetulnya bagaimana Pak Yan sistem pengawasan yang berlangsung di sana. Tapi dijawabnya ditahan dulu Pak Yan, karena sebelumnya pemirsa kami ingin mengajak Anda untuk melihat laporan dari rekan kami Wanasari langsung dari lapas Kutacane, Aceh berikut ini. Saya akan menceritakan bagaimana kronologi sekitar 50-an warga binaan berhasil melarikan diri. Jadi di lapas ini ada 3 pintu gerbang. Ini adalah pintu gerbang ketiga. Informasinya ada sebelumnya ada puluhan warga binaan yang berhasil menjebol gerbang ini. Selanjutnya, setelah berhasil membobol gerbang ketiga, ini adalah gerbang kedua. Nah, ini adalah gerbang kedua. Kemudian di sini warga binaan membobol atap plafon salah satu ruangan, persisnya di ruangan ini. Kemudian timbul kepanikan petugas yang kemudian membuka gerbang utama. Nah, karena paniknya petugas mencoba mengejar warga binaan yang kabur, petugas lupa menutup kembali pintu ini karena siogianya pintu ini harus dikunci dari dalam. Jadi tidak bisa dikunci dari luar. Alhasil banyak warga binaan yang juga keluar dari gerbang utama ini. Ya pemirsa, itulah kira-kira laporan dan juga gambaran yang bisa kita dapatkan bagaimana kondisinya di lapas kelas 2B Kutacane Aceh dari rekan kami Wanasari. Pak Yan, kalau gambarannya seperti tadi yang sudah kita saksikan di layar, kita ingin tahu lebih detail lagi Pak, sistem pengawasan yang berlangsung atau terjadi di lapas Kutacane Aceh ini seperti apa sebetulnya yang selama ini berlangsung? Ya, ketika kita bicara sistem pengawasan dengan kondisi yang ada di lapas Kutacane memang jauh dari ideal. Karena idealnya semua pos-pos itu terisi oleh personil. Nah, karena keterbatasan personil sehingga hanya di pos-pos tertentu saja. Misalnya ada pos atas ada 4, itu kosong. Karena apa? Memang tidak ada personil yang kurang. Kemudian maka hanya diisi di pos-pos di pos pertama itu pintu gerbang, kemudian pintu P2U dan komandan jaga serta yang di dalam blok. Padahal mestinya itu ada beberapa pos yang harus diisi. Karena keterbatasan jadi mau tidak mau kita hanya mengandalkan pendekatan personalnya selama ini. Oke, Pak Yan, dengan kondisi yang tidak ideal ini, apakah sudah pernah melaporkan mengenai keterbatasan ini yang seharusnya sudah bisa cepat diakomodir karena kemudian menyangkut bagaimana keamanan yang terjadi di lapas? Ya, kalau laporan tentunya ada. Masalahnya kan terkait kita bicara masalah rekrutmen itu kan menjadi masalah nasional. Jadi tidak bisa serta-merta kita butuh langsung dipenuhi. Seperti itu. Oke, meskipun ada kemudian sekolah-sekolah lapas yang informasinya juga sudah disiapkan Pak, apakah juga tidak ada respon kemudian penyediaan human resource gitu, sumber daya manusia untuk bisa menambah bagaimana jumlah pengamanan di lapas Kutacane? Iya, untuk Akademi Ilmu Masyarakat itu kan hanya 300 orang sekarang. Ini baru-baru sekarang, yang zaman sebelumnya hanya 60 orang. Itu tentunya masih jauh dari kebutuhan. Jadi apalagi sekarang jumlah lapas rutan di Indonesia ketika dikaitkan dengan kebutuhan personil itu masih sangat jauh, terutama di wilayah Aceh sendiri lah. Rata-rata di Aceh itu lapas rutan itu hampir jauh dari ideal. Namun kebetulan yang menguntungkan di sini rata-rata itu seperti Kutacane sebenarnya ada hubungan emosional antara petugas dengan warganya karena sama-sama orang lokal. Jadi ada kekuatan di situ, maka sebenarnya
kejadian lari kemarin memang hanya satu orang pemicunya, maka bisa dilihat di video-video itu. Ya. Kalau memang niat lari, pasti sudah menggunakan pakaian yang benar. Paling tidak telanjang seperti itu kan, udah kondisi pakai celana pendek, bahkan ada yang baju itu kan memang spontan. Oke. Spontan. Kondisi karena ada peluang, dia ikut. Dia tidak ada niat sebenarnya. Dengan hubungan dengan petugas pun sangat baik mereka. Ya, karena itulah sebenarnya menjadi kekuatan kita. Selain kita juga selama ini berkoordinasi dengan Polres, dengan Kodim, melakukan penebalan keamanan, itu sudah kita lakukan. Namun lagi-lagi bahwa ketika kita bicara sistem, itu memang masih jauh dari ideal karena keterbatasan personil itu. Oke, Pak Yan, di layar tadi kita juga bisa menyaksikan bagaimana kondisi dari kamar mungkin ya para narapidana. Nah, kita juga ingin tahu bagaimana respon dari Pak Yan mungkin dari Lapas Kutacane Aceh mengenai bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar bagi narapidana ini, Pak. Ini juga yang sempat menjadi isu. Ya, kemarin yang sempat diisukan kebutuhan dasar, masalah makan sebenarnya tidak ada masalah, itu hanya bagian aja. Salah satu yang memprovokasi itu namanya Alimsah, alias molor, Alimsah alias molor. Itu justru dia itu sebenarnya seorang residivis. Di masa lalu dia mendapatkan kepercayaan dari kepala keamanan yang masa-masa lalu. Nah, kebetulan mungkin di zaman-zaman dulu itu sebelum yang sekarang-sekarang itu dia punya privilege sampai segala macam. Nah sekarang dengan adanya penertiban itu dia mungkin terganggu, kemudian akhirnya memprovokasi dengan yang lain, mencari-cari masalah, bahkan sampai mengeluarkan isu-isu terkait dengan keterbatasan kebutuhan dasar, kemudian mulai bilik asmara itu dihimpuskan semuanya. Padahal tidak ada. Oke, baik Pak Yan atas respon dan juga penjelasannya. Pak Sugiat, lalu temuan seperti apa lagi yang didapati oleh DPR mengenai kondisi lapas kita di Indonesia? Semuanya sudah kebanyakan over kapasitas Pak, termasuk juga tadi sistem pengawasan pengennya ideal, tapi tidak ada sumber dayanya. Ya, sebelumnya saya sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Kanwil tadi bahwa peristiwa kaburnya warga binaan di Kutacane ini murni sporadis, spontanitas. Sangat berbeda jauh misalnya dengan kasus kaburnya warga binaan yang kemarin di Salemba misalnya. Di Salemba itu kan secara sedemik memang mau kabur sendiri, misalnya jeruji saluran air itu bisa dipotong oleh mereka secara bertahap, itu memang ada perencanaan. Tapi kalau yang terjadi di Kutacane itu kan kita lihat ya nggak pakai kaos misalnya. Ya karena memang melihat situasinya, peristiwanya kan mau menjelang berbuka puasa. Ada 360-an orang numpuk di satu tempat yang sesungguhnya kapasitasnya cuma 80-an orang. Terus ya biasalah secara psikologis orang mau buka puasa ini kan emosinya kadang-kadang nggak sabaran. Terus ada pula yang memprovokasi. Makanya kalau kita dapat data investigasi, itu rata-rata sebagian besar ketika Pak Masudi sebagai Dirjen Pas berkoordinasi dengan kepala desa, rata-rata menyerahkan diri balik, Mbak. Karena memang nggak ada niat kabur, tapi memang situasinya yang membuat mereka terprovokasi untuk itu. Dan memang berdasarkan temuan dari Komisi 13, setiap turun kunjungan ke daerah-daerah, kita selalu singgah ke rutan dan lapas, memang 80% sampai 90%. Semuanya sudah over. Situasi lapas kita over capacity, over crowded. Misalnya terkait dengan bangunan yang sudah puluhan tahun, yang sudah tidak layak lagi, ada misalnya atapnya bocor, tempat tidurnya mungkin sudah tidak sesuai lagi dengan kapasitas yang ada kan. Terus jumlahnya juga sangat besar, maka perlu pembinaan, perlu renovasi yang sangat besar-besaran. Nah, alhamdulillah di periode pertama di awal-awal pertama pemerintahan Pak Prabowo Subianto, Pak Presiden mengambil sebuah kebijakan yang sangat bagus dan itu bisa merubah secara signifikan bagaimana kondisi pembinaan kita di lapas. Ada kemarin kalau publik masih ingat, ada rencana Pak Prabowo memberikan amnesti massal sekitar 44.000 warga binaan. Basisnya adalah kemanusiaan, demokratisasi dan untuk rekonsiliasi. Kalau yang terjadi di Kutacane itu kan sesungguhnya sudah tidak manusiawi lagi, misalnya dengan kapasitas seperti itu numpuk orang kan. Belum lagi misalnya kalau kita verifikasi ada warga binaan yang sudah
60-70 tahun sakit menaun masih tetap ditahan. Itu keinginan Pak Prabowo itu supaya diberi amnesti. Dan Kementerian Imigrasi berkoordinasi dengan Kementerian Hukum sudah melakukan proses ini. Ada kemarin data yang sudah nyampe ke kami, 19.000 warga binaan sedang on proses untuk diberikan amnesti massal. Oke, Pak Sugiat, nih kita mungkin sambil lihat gambar. Ini kemudian menggambarkan tadi bagaimana spontan ya Pak melarikan diri yang dilakukan oleh para narapidana di Kuta Cane Aceh. Nah, tapi Pak Sugiat, kalau membahas mengenai amnesti kemudian yang dipilih oleh Presiden untuk bisa menjadi solusi ya dari overkapasitas di lapas. Tapi kita juga perlu tahu Pak, bagaimana juga upaya yang dilakukan untuk bisa menjawab kebutuhan di lapas seperti yang tadi disampaikan Pak Yan. Ini nampaknya sekolah lapas belum cukup bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan gitu. Padahal sudah ada laporan kemudian disampaikan. Ya, yang pertama sekali lagi tahapan bagaimana kita melakukan perbaikan pembinaan di rutan dan lapas kita bisa mengambil dampak yang sangat positif dari kebijakan Pak Presiden. Yang kedua, itu 44.000 yang akan berkurang nanti, Mbak. Yang kedua, pelaksanaan hasil revisi Undang-Undang KUHP yang akan dilaksanakan tahun 2026 itu dinyatakan bahwa warga binaan yang kena kasus narkoba, pemakai dan bisa dipastikan bukan bandar, itu tidak ditahan lagi, tapi hanya diwajibkan untuk rehabilitasi. Kalau itu dilaksanakan, saya pikir itu juga akan mengurangi jumlah warga binaan sangat signifikan. Karena memang kalau kita investigasi di seluruh lapas dan rutan di Indonesia, itu mayoritas warga binaan itu kasusnya narkoba. Itu tahap yang kedua. Yang ketiga, terkait dengan perbaikan sarana dan prasarana rutan dan lapas kita. Memang kalau untuk anggaran tahun 2024 masih terbentur dari efisiensi anggaran. Tapi kita kemarin sudah rapat bahwa Komisi 13 akan semaksimal mungkin memperjuangkan optimalisasi dana anggaran khususnya untuk lapas. Bagaimana lapas-lapas yang sudah sangat tidak memungkinkan lagi untuk jadi tempat warga binaan itu bisa direnovasi atau bila perlu dibangun baru. Alhamdulillah dari hasil komunikasi lobby dari Pak Agus Andrianto sebagai Menteri MIPAS ke beberapa kepala daerah. Ini banyak kepala daerah yang sudah menghibahkan lahan, Mbak. Di Sumatera Utara saja ada Langkat, ada Labuan Batu Utara, ada Asahan, itu menghibahkan lahan sekitar 5-10 hektar yang digunakan untuk membangun lapas. Nah, terkait dengan SDM, ya memang betul kalau diserahkan kepada pembinaan di Poltekkip, itu Poltekkip seperti yang dikatakan oleh Pak Kanwil tadi, per tahun hanya sekitar 300. Sementara lapas kita 560-an lapas. Jadi masih sangat jauh sekali dari kebutuhan lapas dan rutan kita terkait dengan sumber daya manusia. Baik, Pak Sugiat, itu laporannya untuk kemudian bisa memperbaiki sarana, prasarana dan juga sistem pengawasan di lapas. Mbak Iva, kemudian bagaimana skema sanksi yang bisa diberikan oleh narapidana? Mungkinkah ada skema lain yang bisa digunakan selain penjara, Mbak, yang tentunya juga bisa memberikan efek jera, termasuk merespon tadi mengenai kebutuhan dasar, Mbak, isu-isu kebutuhan dasar yang tadi juga sudah disampaikan Pak Yan. Kalau kita bisa mengadaptasi dari negara lain, mungkin ya kita bisa melihat di Belanda itu sampai kekurangan narapidana gitu ya. Karena ada beberapa kasus yang tentunya kasus-kasus ringan, itu sanksinya adalah sanksi untuk masyarakat, untuk sosial, bekerja secara sosial. Nah, itu ternyata secara signifikan itu mengurangi jumlah narapidana. Nah, mungkin itu bisa aplikasikan di sini. Hanya saja orang di Indonesia, masyarakat di Indonesia itu kan labelingnya cukup tinggi ya, gitu ya. Bahkan labeling itu sebetulnya adalah kejahatan itu sendiri gitu ya. Ketika kita melabel seseorang bahwa dia itu penjahat, ya dia akan melakukan kejahatan berulang sehingga kriminal karir dan karir kriminal itu akan terus berlangsung sehingga akan tetap banyak gitu. Jadi kalau edukasi kan berarti kan edukasi ke masyarakat juga bahwa ini adalah orang-orang yang kebetulan melakukan kesalahan dan harus diterima, harus melakukan kerja sosial karena ini adalah salah satu hukuman yang paling manusiawi karena harus terintegrasi dengan kehidupan nyata kan. Karena ketika mereka masuk ke lapas itu sebetulnya kan mereka jadi tidak berguna kan karena tidak melakukan apapun. Tapi ketika mereka mendapatkan hukuman dari hukuman sosial tadi itu, mereka masih bisa hidup normal. Mereka masih bisa dimaksimalkanlah usianya gitu. Mungkin itu salah satu yang bisa tapi butuh kemudian support dari lingkungan sekitar juga. Support itu
siap nggak kita gitu ya, masyarakat mau nggak, Tidak mau mudah mampu, memberikan labeling tidak, itu tadi, karena Mbak Iva. labeling adalah kejahatan Oke, gitu. oke, baik. Terima kasih Mbak Hanifah Hasna, terima kasih Siap. Pak Sugiat, Pak Yan juga terima kasih malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentu kita ikut terus memantau bagaimana proses dan upaya yang dilakukan secara maksimal sehingga bisa terus memantau pergerakan dari para narapidana yang kita masih tunggu untuk bisa kembali ke lapas dan juga tentunya perbaikan untuk sistem pengawasan ke depan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.